EJIS 2026. Ayo. Perkenalkan, saya Anggi Kartika Melindasari, Guru Prakarya dan Kewirausahaan SMA Negeri 2 Mojokerto. Dalam East Java Innovative Education Summit 2026, saya akan mengangkat topik kewirausahaan, vokasi, dan kemandirian siswa dengan judul Narikela. Apa sih Narikela itu? Narikela adalah bahasa Sanskerta berasal dari kata kelapa. Narikela sendiri merupakan akronim dari inovasi arang dari batok kelapa alas Manda, di mana karya inovasi ini mengangkat limbah batok kelapa menjadi arang yang bernilai jual ekonomis. Mengidentifikasi potensi, menganalisis peluang usaha, serta mengembangkan dan atau menciptakan produk merupakan capaian kompetensi mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan di fase F. Berawal dari memberikan tugas proyek kepada siswa-siswa SMA Negeri 2 Mojokerto, muncullah banyak ide-ide brilian. Salah satunya adalah memanfaatkan limbah batok kelapa yang diubah menjadi arang. Ini adalah salah satu penemuan yang cukup menarik bagi SMA Negeri 2 Mojokerto. Berwirausaha bukan hanya sekedar kajian teoritis, aksi nyata dengan terjun langsung dalam sebuah proyek untuk memanfaatkan limbah menjadi salah satu pengalaman nyata dan pembelajaran bagi siswa-siswi SMA Negeri 2 Mojokerto. Pengalaman dalam mengerjakan proyek ini merupakan pengalaman berharga yang bisa menemukan jiwa kewirausahaan siswa-siswi SMA Negeri 2 Mojokerto. Kali ini saya bersama kelompok Empire yang menemukan ide mengolah limbah batok kelapa menjadi arang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Empire kelas 12 A3. Saya Jafar Bipraya. Saya Kevin Ramadhani. Saya Muhammad Fajar Ramadhani. Saya Tegar Yasama. Saya Salim Kiparle. Saya Adelia. Saya Kafa Permata. Saya Friska Eka Putri. Saya Izatul Lailim Mustikasari. Ada hal yang ingin Bu Anggi tanyakan kepada kalian. Kenapa kalian memilih limbah batok kelapa untuk dijadikan jadi arang? Karena banyaknya limbah batok kelapa yang tersedia di sekitar rumah saya yang terdapat dari banyaknya penjual es kelapa muda. Lalu kami menemukan ide untuk mengubah batok kelapa tersebut menjadi arang. Karena arang batok kelapa memiliki tingkat stabilan menyala yang bagus dan durasi yang lama. Lalu ada lagi yang membuat kita untuk meyakinkan bahwa kita akan memilih produk ini, yaitu banyaknya penjual angkringan yang ada di Mojokerto ini yang banyak sekali membutuhkan arang tersebut. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih, apa sih kendala yang kalian temukan selama kalian mengerjakan proyek ini? Kalau kendalanya sih cuma di cuaca, karena pembakaran batok kelapa sampai menjadi arang hingga proses pengeringan akan terganggu jika cuacanya hujan. Nah, berikutnya, hal menarik apa sih yang kalian temukan selama mengerjakan proyek ini? Nah, yang kita tahu itu ternyata limbah yang kayak nggak kita anggap apa dianggap sebelah mata sama orang-orang itu bisa jadi hal yang bernilai kalau kita tahu cara mengolahnya, kayak menemukan harta karun. Nah, mantap ya. At least but not least, apa sih rencana ke depan kalian terhadap produk kalian? Jadi untuk produk kami ingin mengembangkan produk ini menjadi lebih baik dari segi pengolahan, pengemasan dan pemasaran agar produk ini menjadi konsentrat yang luar biasa. Wow, tepuk tangan untuk kita semua. Inovasi Narikela ini selain menemukan jiwa kewirausahaan, juga bertujuan untuk mengembangkan produk yang zero waste, menambah value dari sebuah limbah, dan meningkatkan kreativitas siswa. Bermanfaat juga bagi siswa SMA Negeri 2 Mojokerto, juga bagi masyarakat luas. Itulah tadi embrio dari proyek Narikela. Masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki dan dikembangkan. Untuk itu, kita harus masih banyak belajar dan menyempurnakan produk kami, baik dari segi pengelolaan bahan baku, pengolahan, serta pemasarannya. Kita tidak bisa sendiri, kita akan bekerja sama dengan berbagai pihak, dari hulu, bahan baku kita, sampai ke hilir, konsumen kita, untuk mengembangkan Narikela sebagai rencana tindak lanjut ke depannya. Untuk itu, dukung Narikela di EJIS 2026. Terima kasih.